warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Sofia dari Manajemen Strategi A. Nah, di video saya kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas untuk UAS saya di Manajemen Strategi A. Nah, di sini saya mengambil analisis strategi porter, yaitu perencanaan strategi kompetitif porter pada PT Rotan Indah Makmur. Seperti yang kita tahu, PT Rotan Indah Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan yang berkualitas tinggi, di mana dalam memproduksinya itu hanya dipasarkan 100% ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan juga Tiongkok. Baru-baru ini diadakan sebuah rapat pertemuan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, di mana dalam rapat tersebut itu membahas tentang kebijakan pemerintah pada kondisi pandemi COVID, di mana kondisi pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional. Salah satunya yaitu karena cargo space kapal yang terbatas dan juga melambungnya biaya ocean freight rate, di mana biaya ocean freight rate dari Indonesia ke Amerika Serikat itu naik sebesar 1000% atau sekitar 22.000 US dollar. Sedangkan untuk tujuan Indonesia ke Eropa itu naik sekitar 967% atau 16.000 US dollar. Namun terlepas dari itu semua, ternyata selama pandemi ini permintaan dari PT Rotan Indah Makmur ini naik sebesar 50% dibanding dengan kondisi sebelum pandemi. Ada 3 dampak yang ditimbulkan karena kondisi pandemi COVID ini. Yang pertama yaitu kegiatan ekspor menjadi terhambat karena melambungnya nilai-nilai pendistribusian itu akan menyebabkan kegiatan ekspor menjadi terhambat. Kemudian perusahaan ini juga mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai sampai 300 sampai 500 juta US dollar. Kemudian terjadi penumpukan barang di gudang dan melebihi kapasitas. Dan karena melebihi kapasitas, maka perusahaan harus menyewa gudang tambahan, di mana jika menyewa gudang tambahan akan memerlukan biaya tambahan pula. Untuk mengetahui alternatif strategi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan dan memecahkan masalah atau mendapatkan solusi dari permasalahan ini, pertama-tama kita harus mengidentifikasi faktor internal dari perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan, di mana PT Rotan Indah Makmur ini memiliki kekuatan produk perusahaan yang unik dan berkualitas tinggi. Karena dipasarkan ke luar negeri, jadi pasti standar kualitasnya itu tinggi. Yang kedua yaitu brand yang bagus hingga bisa memasarkan ke berbagai negara di luar negeri. Karena PT Rotan Indah Makmur ini termasuk perusahaan yang besar dan sudah memiliki brand yang atau citra yang bagus dan di kalangan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan sudah memiliki banyak pelanggan. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan biaya distribusi yang besar. Karena ini perusahaan mebel dan hanya mengandalkan ekspor, jadi biaya atau modal yang digunakan perusahaan itu sangat besar. Kemudian yang kedua, perusahaan hanya berfokus untuk pemasaran ekspor. Karena 100% ekspor ya, PT Rotan Indah Makmur ini tidak memasarkan produknya ke pasar domestik. Kemudian yang ketiga, kurangnya promosi barang. Selanjutnya kita akan menganalisis 5 Forge Porter. Yang pertama yaitu competitive rivalry, di mana ada 4 poin yaitu jumlah pesaing, pertumbuhan industri sejenis setiap tahun, diferensiasi produk dari pesaing, dan juga biaya produksi. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pesaing di industri mebel ini cukup banyak ditemukan. Jadi pertumbuhan industri tiap tahun pasti juga berkembang. Tetapi diferensiasi produk dari pesaing ini pasti berbeda dengan diferensiasi produk dari PT Rotan Indah Makmur. Dan biaya produksi yang diperlukan juga pasti sangat tinggi karena produk dan bahan baku yang diperlukan juga bagus dan berkualitas tinggi. Itu trade of new entry. Ada 3 poin yaitu kebutuhan modal, akses ke saluran distribusi, dan juga kebutuhan biaya ke saluran distribusi. Di mana di sini bisa kita simpulkan bahwa modal yang diperlukan untuk membuat usaha di bidang ini tuh sangat besar. Kemudian untuk akses yang digunakan oleh perusahaan PT Rotan Indah Makmur ini menggunakan kargo pengiriman jalur laut, dan juga biaya yang diperlukan saat ini sangat tinggi karena kargo yang digunakan harus berkapasitas besar dan juga jarak yang ditempuh juga jauh ke luar negeri. Ada trade of new substitutes, yaitu ada 2 poin, tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti dan kemudahan mendapatkan produk pengganti. Di sini dapat simpulkan bahwa tingkat kebutuhan kepada produk pengganti ini tidak cukup tinggi karena kualitas yang dihasilkan dari PT Rotan Indah Makmur ini sangat berkualitas dan berbeda dengan perusahaan yang lain. Tetapi jika produk pengganti ini banyak sekali ditemukan tetapi dengan kualitas yang berbeda.
Itu bargaining power of buyers. Itu ada 3 poin, yaitu tingkat dominasi pembeli tiap tahun, dan juga pangsa pasar pembeli tiap tahun, dan juga perkembangannya. Dimana dalam ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pembeli ini didominasi oleh produsen dan konsumen alat rumah tangga dan juga furnitur. Kemudian dominasi pembeli ini tidak stabil karena tergantung dengan permintaan pesanan. Sedangkan perkembangan pangsa pasar pembeli tiap tahun itu juga tergantung kepada permintaan pesanan. Namun sesuai data dari perusahaan bahwa selama pandemi PT Rotan Indah Makmur ini mendapatkan permintaan yang meningkat sejumlah 50%. Yaitu bargaining power of suppliers. Itu ada 3 poin, yaitu tingkat dominasi pemasok, tingkat kualitas pemasok, dan juga tingkat persaingan pasar pemasok. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemasok bahan baku perusahaan didominasi oleh beberapa pemasok, baik dari bahan baku ataupun bahan penolong. Kemudian para pemasok juga memiliki tingkat kualitas yang bagus karena produk yang dihasilkan juga berkualitas tinggi. Kemudian tingkat persaingan pemasok akan menyesuaikan dengan volume yang tersedia. Menurut saya, karena permasalahan ini, saya menggunakan strategi competitive porter, yaitu strategi differentiation atau diferensiasi, di mana strategi ini mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dari produknya dan menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen agar bisa bersaing dengan pesaing lain. Karena perusahaan ini memiliki sisi sumber daya yang sudah memumpuni seperti kreativitas dan keunikan produk, kemudian reputasi perusahaan, distribusi dan keterampilan kerja. Namun ada minus satu, yaitu tentang pemasaran produk yang hanya berfokus pada ekspor sehingga perusahaan tidak memiliki pelanggan di dalam negeri. Kemudian dari sisi bidang organisasi, perusahaan ini juga sudah kuat dan mampu merekrut tenaga kerja yang khusus. Kemudian perusahaan juga harus mampu melakukan koordinasi antara manajemen yang terkait, termasuk dengan manajemen pendistribusian, di mana di sini terjadi permasalahan ocean freight rate untuk Indonesia ke Amerika dan Indonesia ke Eropa mengalami kenaikan, sehingga kita memerlukan alternatif strategi lain untuk menyelesaikan permasalahan dari melambungnya harga ocean freight rate ini. Yang pertama yaitu perusahaan bisa membuat permohonan dan permintaan bantuan kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan perusahaan, agar ini pemerintah bisa menemukan solusi dan negara juga tidak mengalami penurunan ekonomi yang berlebihan. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan subsidi kepada perusahaan ataupun penyedia layanan distribusi agar meringankan perusahaan dalam mengekspor produknya. Perusahaan dan penyalur distribusi bisa menjalin komunikasi yang baik untuk mengetahui ketersediaan kargo. Jadi bila ada kargo kosong atau kargo sedang penuh, perusahaan bisa menghandle produk yang dibuat pada saat itu. Yang ketiga, perusahaan harus beradaptasi dengan permasalahan yang ada. Misalnya nih, jika perusahaan besar itu biasanya menggunakan FCL, maka bisa beralih ke pengiriman LCL. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang tuh ada aplikasi yang namanya Andalin GET, di mana aplikasi ini menjamin ketersediaan space LCS dan kepastian jadwal pemberangkatan sehingga ekspor perusahaan itu tidak terhambat dan tidak terlalu besar. Dengan mengingat adanya peningkatan dari ocean freight rate ini, maka perusahaan bisa menggunakan alternatif ini sebagai untuk penyaluran distribusi produknya ke luar negeri. Perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk agar ini meskipun harganya naik, pelanggan itu masih memaklumi karena kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan juga meningkat dan juga bisa bersaing dengan pesaing lain. Perusahaan harus bisa mengontrol volume produk yang dihasilkan agar tidak terjadi penumpukan di gudang sehingga tidak memerlukan penambahan biaya tambahan untuk gudang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.